Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 154 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di kedalaman pegunungan tandus, terdapat sebuah tempat yang begitu sunyi dan terpencil. Suara burung berkicau dan aroma bunga memenuhi udara. Sementara kawanan binatang sihir berkeliaran di sekitar, menandakan bahwa tempat ini merupakan salah satu wilayah paling berbahaya di seluruh pegunungan tandus. Di antara hamparan itu, seorang wanita muda berjalan perlahan. Dia adalah Mu Yingying. Wajahnya tampak tenang, meski matanya sesekali melirik ke sekitar. Entah kemana Xiaoyan dan yang lainnya pergi, gumam Mu Yingying pelan. Anehnya, tidak satupun binatang sihir yang menampakkan permusuhan padanya. Begitu melihat Mu Yingying, mereka seolah tunduk secara alami, menyingkir dari jalanan tanpa suara. Ketika Mu Yingying masih terdiam dalam kebingungan, tiba-tiba sebuah suara berat dan menggetarkan muncul di dalam benaknya. Datanglah ke sini. Mendengar panggilan itu, Mu Yingying mengangkat wajahnya dengan tenang. Jadi ini penguasa wilayah ini, ucapnya pelan. Tanpa memperlihatkan sedikit pun rasa takut, dia melangkah menuju arah datangnya suara tersebut. Sementara itu di tempat lain, Mu Feng yang telah terpisah dari Xiaoyan dan yang lainnya, mendapati dirinya berada di tengah sebuah rawa yang luas dan gelap. Suasana di sana sangat menyeramkan. Bau busuk dan hawa jahat terus bermunculan dari permukaan lumpur, membuat Mu Feng merasakan tekanan dingin yang merayap di balik punggungnya. Betapa kuatnya energi jahat ini, bahkan lebih pekat daripada energi iblis. Seketika itu juga, seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya hijau kebiruan dari doginya. Dengan erat menggenggam pedang kayu di tangan, dia mengawasi sekeliling dengan waspada. Tiba-tiba, suara cipratan berlumpur terdengar keras. Satu demi satu makhluk mengerikan bermunculan dari dasar rawa. Tubuh mereka hitam pekat, aroma kematian menyengat menusuk udara. Namun belum sempat menyerang, semua makhluk itu telah terbebas dari pedang Mu Feng. Dalam satu hembusan nafas, rawa itu kembali sunyi. Mu Feng menatap sisa-sisa tubuh para makhluk jahat itu, lalu tersenyum tipis. Bagus, serunya keras, tampak sangat puas. Dia segera menyadari sesuatu. Setiap kali makhluk jahat itu terbunuh, energi gelap di dalam tubuh mereka diserap oleh kekuatannya sendiri. Kemudian berangsur berubah menjadi dogi yang murni dan kuat. Senyumnya melebar. Tempat ini benar-benar luar biasa, ucapnya dengan nada puas, sembari meningkatkan kekuatan serangannya. Rupanya dia telah menemukan sumber kekuatan yang tak ternilai di tengah rawa kutukan itu. Di sisi lain, Ludi tiba di sebuah hutan yang sunyi. Tidak ada suara binatang, tidak ada angin, hanya batu-batu besar yang melayang perlahan di udara, berputar membentuk formasi misterius seolah membentuk suatu penghalang kuno. Sambil mengamati bola batu-batu tersebut, dia bergumam pelan. Sepertinya kita telah dipisahkan ke 5 jalur gurun yang berbeda. Dia kemudian memusatkan perhatian, mencoba menembus teka-teki yang berada di hadapannya. Sementara itu di puncak pegunungan yang menjadi pusat seluruh jalur itu, tersembunyi sebuah danau besar, tempat Xiaoyan berada. Pertempuran yang dahsyat telah menghancurkan seluruh dasar danau, dan tanah di sekitarnya telah lenyap menjadi abu. Tiba-tiba kilau cahaya terang memancar dari dasar danau, menembus seluruh air hingga menerangi permukaan di atas. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga menggetarkan ruang di sekitarnya. Melihat pemandangan itu dari kejauhan, Sesing menatap tajam ke arah kilau tersebut. Benda itu akhirnya muncul juga. Xiaoyan ini benar-benar menakutkan, ucapnya pelan. Ia jelas mengetahui bahwa di bawah danau ini tersembunyi harta luar biasa. Namun bahkan dirinya yang merupakan makhluk kuat pun tidak berani menyentuhnya, karena lapisan tanah yang melindungi benda itu mengandung kekuatan misterius yang sulit dihadapi. Di kedalaman danau yang gelap, setelah tanah pelindung itu meleleh oleh api Xiaoyan, pemandangan yang memukau pun muncul. Pada akar terdalam danau itu, terdapat sebuah lubang kecil sebesar kepalan tangan. Di atasnya tumbuh tanaman yang memancarkan aura luar biasa. Batangnya sebesar lengan manusia. Akar-akarnya menancap dalam lubang kecil itu, seolah menyerap energi yang tak diketahui asalnya. Tanaman itu memiliki 3 helai daun yang bersinar lembut namun memancarkan tekanan menakutkan. Saat menyaksikannya, mata Seling terbelalak lebar. Dengan suara terkejut dia berseru, "Itu 3 daun anggrek abadi." Nama itu membuat hati Xiaoyan ikut terkejut. Dia tentu tahu seberapa berharganya tanaman tersebut. 3 daun anggrek abadi adalah tumbuhan legendaris. Nilainya dapat menyaingi obat tingkat tertinggi di antara pil kaisar tingkat 2 kelas surga. Lebih dari sekedar tanaman langka, dia adalah simbol dari keberuntungan surgawi.
Konon, di masa lampau pernah ada seorang manusia yang hanya memiliki kekuatan setara Dodi bintang 7. Setelah memperoleh 3 daun anggrek abadi dan retreat selama 10 tahun, dia keluar dari pengangsingannya sebagai seorang dosian sejati. Perbedaan kekuatan sebesar itu tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dan karena itu, nilai tanaman ini melampaui segala harta duniawi. Selling menatapnya dengan sorot mata tajam dan suara berat. Benda itu milikku. Tanpa menunggu jawaban, tubuhnya meledak ke depan seperti bayangan ular, menuju ke arah tanaman suci itu. Xiaoyan mengerutkan alis. Dia segera memperhatikan perubahan samar di mata Selling. Terlihat selapis kabut tipis berkilau di dalamnya. Ketika pandangannya beralih kembali ke arah tanaman, ia menyadari bahwa cahaya yang terpancar dari 3 daun anggrek abadi itu identik dengan kilau yang memengaruhi mata Selling. Dengan dengusan dingin, Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap gelombang energi tak terlihat meledak dari tubuhnya, menghantam Selling hingga terpental mundur. Selling tersentak sadar, lalu terbatu keras. Benda itu benar-benar berbahaya. Hanya dengan menatapnya, pikiranku sudah hampir dikuasai. Dia kemudian menatap Xiaoyan dengan pandangan serius. Baiklah, tugasku hanya membawamu ke sini. Mengenai apakah kau bisa mendapatkannya atau tidak, itu tergantung pada takdirmu. Usai berkata demikian, dia kembali ke tubuh makhluk gurita laut, lalu perlahan menggoyangkan kerang laut di tangannya. Xiaoyu di sampingnya pun tampak mulai bergetar, seolah hendak terbangun dari tidur panjangnya. Xiaoyan tidak membuang waktu. Sejak pihak Selling menepati janjinya membawa dirinya ke tempat ini, maka harta yang ada di sini sudah seharusnya menjadi miliknya. Namun dia tetap berhati-hati. Dia menatap tanaman itu lekat-lekat, lalu bergumam pelan. Benda ini tidak sesederhana yang terlihat. Aura menakutkan pun meledak dari tubuhnya, membekukan ruang di sekitarnya. Dia tahu, tanaman yang disebut-sebut sebanding dengan kekuatan dosian pasti tidak mungkin ditaklukkan dengan cara biasa. Suara Longyi terdengar di sampingnya. Banyak legenda tentang 3 daun anggrek abadi, namun tak seorang pun tahu bagaimana cara menanganinya. Xiaoyan mengangguk perlahan. Tidak masalah, yang penting adalah mendapatkannya lebih dulu. Dia menatap lubang kecil tempat akar tanaman itu menancap. Lubang itu tampaknya juga merupakan titik teleportasi untuk keluar dari tempat ini. Tidak boleh ditunda lagi, kita mulai sekarang. Xiaoyan segera duduk bersila di udara, menenangkan nafasnya. Kekuatan jiwanya perlahan lenyap, digantikan oleh energi mental yang halus namun sangat berbahaya. Melihat perubahan itu, Selling mengerutkan kening. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan tubuh Xiaoyan ini? Gumamnya lirih. Meskipun energi baru itu tampak lemah, rasa bahaya yang dipancarkannya sama sekali tidak kalah dari kekuatan jiwa sebelumnya. Xiaoyan menutup matanya, menganalisis dengan cepat. Melihat kondisinya, memaksa untuk menyerang akan sama saja seperti terjun ke dalam perangkapnya. Ruang di sekitar tanaman itu pasti dilindungi oleh lapisan penghalang yang kuat. Satu-satunya cara adalah menjebaknya dengan formasi, lalu membawanya keluar dari sini. Inskripsi inti kehidupan, padukanlah. Pada saat itu juga, simbol kuno yang bersemayam di dalam inti kesadaran jiwanya bergetar hebat. Cahaya runik melesat keluar, membentuk pola-pola rumit di udara, dan terserap ke dalam gunungan formasi di tangannya. Sebuah lingkaran sihir bercahaya biru tua pun muncul di dasar danau. Xiaoyan membuka matanya, dan suaranya bergema memenuhi ruang bawah air. Formasi ikatan rantai abadi terjalinlah. Dalam sekejap, gelombang cahaya menyala terang, membentuk ratusan untaian rantai energi yang berputar di sekitar 3 daun anggrek abadi. Suara Xiaoyan kembali menggema. Terikatlah. Ledakan suara keras menggema di dasar danau ketika cahaya formasi menyala. Dengan satu teriakan lantang, gulungan formasi di tangan Xiaoyan terbuka, berubah menjadi lingkaran bercahaya berdiameter puluhan meter. Formasi itu langsung menyelimuti 3 daun anggrek abadi yang berdiri tenang di tengah dasar danau. Di kejauhan, sosok ular raksasa dengan mata hijau berkilau memperhatikan dari balik kabut air. Manusia ini tampaknya menyimpan terlalu banyak rahasia, ucap Selling. Dalam benaknya dia tidak bisa menyembunyikan kekaguman sekaligus kewaspadaan. Xiaoyan bukan hanya memiliki api yang menakutkan, tetapi juga kekuatan untuk memusnahkan makhluk dari luar dunia, serta statusnya sebagai seorang alkemis. Kini dia bahkan menguasai formasi misterius yang rumit. Bagi Selling, meski memiliki kekuatan sekelas Dodi bintang 7, dia tetap tidak memiliki keyakinan penuh untuk menandingi pemuda ini. Namun di balik ketegangan itu, seulas senyum samar melintas di wajahnya. Semakin kuat dirimu, semakin baik, gumamnya dalam hati. Tak jauh darinya, makhluk yang bertentakel yang menyerupai gurita membuka mulutnya dengan ragu. Tuanku, apakah kita hanya akan membiarkan manusia itu mengambil 3 daun anggrek abadi begitu saja? Itu adalah... Selling menatap dalam. Suaranya tegas.
3 daun anggrek abadi memang penting, tetapi aku merasa ada sesuatu di dalam istana ini yang tengah memanggilku. Selain itu, aku ingin mengetahui asal-usulku yang sebenarnya. Makhluk gurita itu terkejut hingga seluruh tubuhnya bergetar. Tuanku, jadi Anda sudah tahu. Selling menjawab singkat. Ya, dia memahami bahwa bawahannya itu sengaja menyembunyikan sesuatu karena khawatir dia akan nekat menuju tempat terlarang di kedalaman kediaman ini, yang konon menyimpan bahaya tak terbayangkan. Suara ledakan kembali bergema. Formasi yang diciptakan Xiaoyan berhasil mengisolasi ruang di dasar danau. Xiaoyan berdiri tegak di pusat formasi. Aura doki di sekeliling tubuhnya berputar deras. Dia memandang tanaman itu dengan mata tajam. Walau aku tidak tahu rahasia apa yang tersimpan di dalam 3 daun anggrek abadi, namun sesuatu yang menjadi perbincangan di seluruh dunia ini pasti bukan benda biasa. Aku harus tetap waspada. Dia bersiap mengendalikan formasi untuk menaklukkan tanaman itu. Tetapi seketika sesuatu yang aneh terjadi. 3 daun anggrek abadi yang semula tenang mendadak berubah. 3 daun hijau zamrud di puncaknya perlahan membuka, memancarkan cahaya dalam 3 warna berbeda yang menari lembut di air. Sorot mata Xiaoyan mengeras, sedangkan Selling di sisi lain terperanjat. Apa kekuatan ini? Gumamnya dengan nada terkejut. 3 warna cahaya yang terpancar dari tanaman itu mengandung tekanan luar biasa, bahkan bagi makhluk setingkat dirinya. Xiaoyan menggertakkan gigi, tubuhnya bergetar di bawah tekanan itu. Keparah, betapa kuat tekanan ini. Dia segera mengerahkan kekuatan mentalnya, diikuti aktivasi inskripsi inti di tubuhnya. Doki bergemuruh deras di meridiannya. Terbelenggulah, serunya keras. Seiring pekikannya, formasi yang mengurung tanaman itu bergetar hebat, menumbuhkan puluhan akar besar seukuran paha manusia. Akar-akar itu berkilau oleh kobaran api, menjalar dengan kecepatan tinggi menuju tanaman di tengah lingkaran. Dalam sekejap, 5 akar hitam pekat meluncur, menerobos air dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan pegunungan. Namun tanaman itu tidak goyah sedikit pun. 3 daun anggrek abadi berdiri tegak, seolah menertawakan usaha manusia yang berani menentangnya. Cahaya 3 warnanya berdenyut lembut, lalu seketika memancarkan kekuatan yang membuat kelima akar itu hancur menjadi abu, lenyap tersapu arus air. Xiaoyan tertegun. Walau hanya sesaat, dia merasakan betapa menakutkannya kekuatan tanaman tersebut. Formasi ini tidak dapat menahannya. Gumamnya pelan. Selling mendekat, suaranya mengandung kekhawatiran. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Xiaoyan menarik nafas dalam, menatap tanaman itu dengan rasa enggan. Kita mundur, memaksanya hanya akan membawa bencana. Dia menghapus formasi dan menoleh. Di sisi lain, Seiyu, gadis ular yang pingsan, mulai memancarkan cahaya samar dari dada, tepat di tempat di mana kerang laut menempel di kulitnya. Xiaoyan memusatkan pandangan. Cahaya lembut itu berdenyut tenang, menyelimuti tubuh gadis itu seperti kabut suci. Warna kulitnya kembali normal, pipinya memerah, seolah kesadaran akan segera kembali. Namun sesuatu terasa janggal. Cahaya ini mengapa begitu mirip dengan milik 3 daun anggrek abadi? Pikir Xiaoyan dalam hati. Suara Long Yi tiba-tiba bergema di dalam pikirannya. Xiaoyan, gadis itu dan 3 daun anggrek abadi tampaknya memiliki keterkaitan. Mendengar itu, mata Xiaoyan menyipit. Kini dia benar-benar melihat dengan jelas cahaya dari tubuh Seiyu memang selaras dengan warna cahaya 3 daun tanaman itu. Secara logika, dia seharusnya sudah sadar, namun entah mengapa dia masih belum bangun. Gumam Xiaoyan. Dia menatap gadis itu dalam keheningan. Nafasnya stabil, wajahnya tenang, seolah hanya menunggu sesuatu untuk membangunkannya. Apakah mungkin dia membutuhkan kekuatan dari 3 daun anggrek abadi untuk terbangun? Sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Dia mengingat kata-kata Long Yi sebelumnya bahwa Seiyu adalah keturunan terakhir dari klan ikan Tianmu. Dan jika benar demikian, maka semua tanda ini saling terhubung. Sepertinya kita membutuhkan kekuatan dari tanaman itu untuk membangunkan dirinya, ucap Xiaoyan. Dia kemudian menatap Selling. Berapa lama lagi kita bisa bertahan di sini? Sesing menjawab cepat. Paling lama 5 menit. Setelah itu, tekanan di dasar danau ini akan menghancurkan tubuh kita menjadi abu. Xiaoyan menatap kembali tubuh gadis Seiyu yang terbaring di pelukan Selling. Itu sudah cukup. Serahkan dia padaku. Aku tahu bagaimana membuatnya terbangun. Setelah menyelesaikan ucapannya, seluruh aura di tubuh Xiaoyan mendadak melonjak hingga ke puncaknya. Energi luar biasa berdesir di sekujur tubuhnya, membuat air di sekitarnya bergetar hebat seolah tunduk pada kekuatan yang dia pancarkan. Tangan kirinya dengan lembut memeluk tubuh Seiyu yang masih terbaring lemah. Sementara tangan kanannya menyalurkan kekuatan doki dengan kecepatan yang mengerikan, lalu melesat bagaikan kilat menuju arah tempat tumbuhnya 3 daun anggrek abadi, tanaman legendaris yang bahkan mampu mengguncang kekuatan alam.
Melihat tindakan itu, Selling yang berada tidak jauh darinya menatap dengan ekspresi terkejut dan tak percaya. Dia, apa yang sebenarnya hendak dia lakukan? Suara Selling terdengar gemetar. Tidak yakin apakah pemuda itu tengah berusaha menyelamatkan Seiyu atau justru mencari kematian di hadapan tanaman yang bahkan para Dodi pun enggan mendekat. Di sampingnya, makhluk bertentakel menyerupai gurita yang menjadi penjaga danau itu membuka suara dengan nada dalam. Aku pikir dia telah menemukan alasan mengapa wanita bernama Seiyu itu belum juga sadar. Selling mengerutkan kening. Nafasnya memburu, wajahnya tegang. Semoga saja dia benar. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Begitu kata-kata itu terucap, aura dari tubuh Selling meledak kembali. Dokinya mengalir deras ke segala arah, menciptakan penghalang kuat yang menahan tekanan air di sekeliling danau. Namun, keringat dingin mulai menetes di dahinya. Jelas terlihat bahwa kekuatannya yang ia gunakan kini hampir mencapai batasnya. 5 menit waktu yang dia janjikan sebelumnya sudah merupakan ujung kemampuannya. Sementara itu, 3 daun anggrek abadi yang sempat memancarkan amarahnya kini perlahan menarik kembali kekuatannya. Kilau hijau yang memancar dari daunnya kembali menjadi lembut, tampak seperti tanaman biasa yang tidak lagi memiliki niat menyerang. Dengan kecepatan yang luar biasa, Xiaoyan menembus air. Dalam beberapa helaan nafas saja, dia telah tiba di jarak sekitar 5 meter dari tanaman misterius tersebut. Dia berhenti dengan gerakan tajam, menciptakan pusaran air yang berputar cepat di sekelilingnya. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, ketika berhadapan dengan formasi benang pengikat abadi, Xiaoyan memperkirakan bahwa jangkauan serangan tanaman itu terbatas pada radius 5 meter. Karena itulah dia berani mengambil resiko untuk mendekat sejauh ini. Ketika tidak ada serangan yang datang, dia menarik nafas lega. Sepertinya dugaanku benar, gumamnya perlahan. Namun belum sempat dia menenangkan diri, suara lembut tiba-tiba terdengar dari arah tubuh Seiyu. Kau ini, mengapa begitu terburu-buru? Seketika, kerang laut yang tergantung di leher Seiyu memancarkan cahaya hijau terang. Kilau yang begitu suci dan menenangkan, seolah menyambut keberadaan 3 daun anggrek abadi dengan kerinduan mendalam. Mata Xiaoyan menyipit tajam. Dia memahami bahwa kekuatan tanaman itu bahkan cukup untuk mengguncang seorang Dodi puncak. Dan untuk memperoleh esensinya, kekuatan saja tidak akan cukup. Diperlukan kecerdikan, kecepatan, dan keberanian. Dalam hati dia bergumam, jika benda seberharga ini berada di hadapanku, akan sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja. Dia segera mengatupkan kedua tangannya, memusatkan doki ke dalam inti kesadaran jiwa, lalu berseru, teknik bayangan kembar. Dalam sekejap, cahaya terang meledak dari tubuhnya. Di hadapannya terbentuk sosok lain yang identik dengan dirinya, bayangan hidup yang diciptakan dari energi murni. Cukup baik, meskipun kekuatan tiruannya hanya setara dengan Dodi bintang 3 sempurna, itu sudah memadai. Xiaoyan melambaikan tangan, memberi perintah singkat. Pergilah. Bayangan Xiaoyan langsung melesat menuju 3 daun anggrek abadi dengan kecepatan menakutkan. Air di sekelilingnya bergetar hebat, membentuk gelombang besar yang menggulung ke segala arah. Tanaman misterius itu tampak marah. 3 warna cahaya di permukaannya berpendar jauh lebih terang, menandakan kemarahan yang mendalam. Dia tidak menyangka manusia itu kembali berani menantangnya setelah diberi kesempatan untuk mundur. Suara ledakan menggema keras di bawah danau. Danau terbawah dari tanaman itu menyalakan cahaya hijau mistis yang meledak dengan kekuatan cukup untuk menghancurkan gunung. Dalam sekejap, tubuh bayangan Xiaoyan hancur menjadi butiran cahaya dan lenyap tanpa jejak. Namun pada saat serangan itu dilepaskan, mata Xiaoyan yang berada di kejauhan menyipit tajam. Di telapak tangannya muncul seberkas cahaya hijau kecil, sepotong energi murni yang memancarkan kekuatan kehidupan. Berhasil, ucapnya. Tanpa ragu, dia segera menyalurkan energi hijau itu ke dalam kerang laut di tubuh Seiyu. Seketika suara gemuruh bergema di seluruh dasar danau. Kerang tersebut memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bentuknya berubah perlahan dari cangkang tak beraturan menjadi benda berbentuk setengah lingkaran berkilau bagai batu biok, dengan sisi tajam yang memantulkan kilatan cahaya abadi. Pada saat bersamaan, mata Seiyu yang tertutup mulai bergetar. Perlahan kelopak matanya terbuka dan tertutup kembali, seolah tengah berjuang menyesuaikan diri dengan cahaya yang memancar di sekelilingnya. Cahaya dari 3 daun anggrek abadi kini mencapai puncaknya, menyelimuti seluruh dasar danau dengan kilauan memukau. Dari kejauhan, Ceci yang mengawasi dari balik bayangan menatap takjub. Cahaya itu, apakah anak itu berhasil? Dia menggertakkan giginya, lalu menyelam lebih dalam. Dia tahu Xiaoyan tidak boleh mati. Pemuda itu masih berutang 1 pil kepadanya. Pil yang menjadi satu-satunya harapan untuk menyembuhkan luka jiwanya dan menjaga kesadarannya tetap utuh. Sementara itu, Xiaoyan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aroma lembut menyebar di air, menembus inderanya, membawa ketenangan yang menenangkan hati. Dia menarik nafas panjang, doki di dalam tubuhnya berputar dengan cepat.
seolah mendapat dorongan alami dari aroma tersebut. Jadi sumber aroma ini adalah 3 daun anggrek abadi. Tatapan Xiaoyan tertuju pada tanaman itu. Kilau dari daunnya kini selaras dengan cahaya kerang laut di tubuh Seiyu. Keduanya tampak beresonansi, seolah memiliki hubungan spiritual yang dalam. Apakah mungkin ada hubungan misterius antara klan ikan Tianmu dan 3 daun anggrek abadi ini? Pikirnya dalam hati. Tiba-tiba suara tua Longyi bergema di dalam pikirannya memberi peringatan. Hati-hati, gadis itu akan segera sadar. Kita belum tahu apakah dia kawan atau lawan. Benar saja, seketika riak besar menyebar dari bawah tubuh Seiyu. Dengan bantuan samar dari energi tanaman abadi itu, tubuhnya perlahan bergerak. Kelopak matanya kembali bergetar, lalu terbuka sepenuhnya. Suara lembut dan kekanak-kanakan keluar dari bibirnya. Tempat ini, di mana sebenarnya? Tatapan beningnya menelusuri sekeliling. Dia melihat Xiaoyan, Seling, dan makhluk gurita yang mengambang di dekatnya. Tidak ada yang lain. Melihat Seiyu akhirnya sadar, Xiaoyan menghembuskan nafas lega. Syukurlah, dia telah sadar, ucapnya pelan. Pada saat yang sama, cahaya dari kerang laut perlahan meredup. Benda itu kini berpindah ke tangan Xiaoyan, seolah memilihnya sebagai tuan baru. Dia menatapnya dengan bingung. Bagaimana mungkin benda ini beralih kepadaku? Bukankah ini merupakan pusaka leluhur klan ikan Tianmu? Dia menggenggam kerang itu hati-hati. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia merasakan kekuatan besar dan dalam seperti samudra yang mengalir di dalam benda tersebut. Kekuatan yang suci dan menenangkan sekaligus. Tepat pada saat itu, suara lembut dan nyaring kembali terdengar di dekatnya. Tubuh Seiyu yang semampai perlahan mendekat, lalu tanpa ragu dia meraih tangan Xiaoyan, menatapnya dengan mata berbinar penuh emosi. "Papa," serunya dengan nada manja. Xiaoyan tertegun, menatapnya dengan ekspresi kaget dan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi ini? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.